7 tahun 2021. Berkaitan dengan keunggulan tupoksi, kebetulan saya adalah fasilitator perusahaan dan bergabung dalam seksi pengembangan usaha mikro dan juga bidang usaha mikro, di mana kita mempunyai tupoksi untuk memberdayakan dan juga mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, beberapa tupoksi unggulan yang pertama, di masa pandemi ini kita tetap dapat melaksanakan kegiatan yaitu untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM. Salah satunya kita ada konsultasi online yang ada di Pulut Sleman, dan juga di dalamnya sudah tergabung ada 5 konsultan platform UMKM ini konsultasi dan juga ini menanyakan dan juga untuk mengembangkan usahanya, terkait pemasaran, pengembangan, SDM, produksi dan juga pembiayaan. Kemudian yang kedua, kita mengadakan webinar secara online. Jadi kita kulik masalah UMKM, bagaimana menjual produk secara online, bagaimana menghitung laporan keuangan dan juga sosialisasi tentang perizinan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada perizinan dari usaha dari NIB atau izin usaha mikro, dan juga ada rekomendasi dari untuk surat halal dan juga KI, PIRT, dan juga itu untuk membantu UMKM dalam melengkapi perizinan dan juga legalitasnya, dan dapat diakses melalui online atau daring. Jadi di masa pandemi ini tidak perlu tatap muka, bisa menggunakan media daring atau media digital. Dan yang terakhir adalah BPUM, program dari pemerintah pusat, yaitu tentang bantuan untuk UMKM sebesar 2,4 juta, dan juga di tahun 2021 ini sebesar 1,2 juta bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, kita membuat portal secara database online, jadi UMKM atau pelaku usaha cukup memasukkan identitas usahanya dari lokasi usaha masing-masing, kemudian mendapat memantau hasilnya, apakah mendapatkan keuntungan atau tidak. Apabila mendapatkan, akan dihubungi langsung dari BRI selaku bank penyalur untuk dapat digunakan oleh UMKM sebagai modal usaha untuk berkembang usaha dan untuk menyelamatkan usahanya di masa pandemi COVID-19. Berikut tadi beberapa opsi unggulan dari seksi saya, pengembangan usaha mikro dan juga bidang usaha mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan pelayanan publik dalam tupoksi saya sebagai seorang ASN yang ditempatkan di Kapanewon, Seksi Jawatan Kemakmuran. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup perekonomian dan pembangunan, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan oleh Bupati. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang saya terapkan dalam melayani masyarakat adalah transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, dan berkeadilan. Dalam melayani masyarakat di lingkungan Kapanewon, saya juga menerapkan prinsip responsif, efektif, efisien, dan aksesibel. Hal ini dapat digambarkan ketika ada masyarakat yang melaporkan masalah melalui WhatsApp. Terdapat jalan ambles di dekat Kapanewon saya. Kemudian kami di Jawatan Kemakmuran berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman untuk segera memperbaiki jalan yang ambles. Prinsip selanjutnya adalah tidak diskriminatif dan adil. Sebagai pelayan publik, kita tidak boleh membeda-bedakan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Selain itu, semua pelayanan di Kapanewon gratis. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip keempat, yaitu mudah dan murah. Hal ini melekat pada salah satu fungsi Jawatan Kemakmuran, yaitu pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup perekonomian dan pembangunan. Contohnya, kegiatan sekolah lapang, pengadaan ayam Jawa Super, di mana semua kegiatan yang dilakukan gratis dan terbuka untuk semua masyarakat. Prinsip transparan saya terapkan dalam bentuk pengisian e-kinerja.
serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Kemakmuran sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai ASN kepada masyarakat. Keunggulan pelayanan tupoksi guru kelas TK dan SD model. Keunggulan pelayanan yang diberikan terwujud dalam digitalisasi. Berikut penjabarannya. Yang pertama, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum yang akan digunakan pada tahun ajaran baru melalui video conference seperti Google Meet. 2. Membuat perangkat pembelajaran berupa Prota, Promes, Silabus, RPP, dan KKM menggunakan teknologi digital dan disampaikan kepada pihak berwenang untuk diperiksa melalui email. 3. Memfasilitasi media pembelajaran berupa gambar, aplikasi, buku, dan video yang kemudian dibagikan kepada peserta didik secara daring. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui platform Google Classroom dengan memisah antara tugas, materi, penilaian KI 3 dan KI 4, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. 5. Melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran melalui platform Google Form. 6. Menganalisis nilai peserta didik melalui Google Form dan spreadsheet guna mengetahui kelebihan dan kelemahan mereka. 7. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan bagi peserta didik yang belum memahami materi dan pengayaan bagi peserta didik yang telah memahami materi. Perbaikan dan pengayaan diberikan melalui video conference seperti Zoom atau Google Meet. 8. Mengisi daftar nilai siswa melalui aplikasi yang telah disepakati bersama, kemudian membagikan nilai tersebut melalui platform WhatsApp. Sebelum menjadi pelayan publik, kita sebaiknya selalu menjaga kesehatan diri dan patuh terhadap protokol kesehatan. Saling bertegur sapa dengan sesama rekan kerja. Melayani pembelajaran daring secara virtual dengan efektif, efisien, transparan, dan non-diskriminatif. Suka menolong pihak lain yang membutuhkan pertolongan kita. Pandai membaca situasi dan berhubungan baik dengan setiap orang. Melayani wali murid yang ingin berkonsultasi dengan mengutamakan prinsip mudah, murah, transparan, dan non-diskriminatif. Mengetahui dan menguasai teknologi, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran. Banyak membaca pengetahuan umum untuk memperluas wawasan. Sebagai seorang guru, kita wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi guru dengan sebaik-baiknya. Di sini beberapa contoh keunggulan pelayanan tupoksi yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Di antaranya adalah: sebagai seorang guru, saya selalu mengawali tahun pelajaran dengan membuat perencanaan yang didasarkan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta melakukan pembimbingan agar terciptanya kelancaran dalam proses pembelajaran ke depannya. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
saya selalu memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap peserta didik. Setiap pertanyaan dari peserta didik selalu saya jawab dengan baik dan cepat agar peserta didik merasa nyaman dalam proses belajar mengajar yang saya terapkan. Selain memberikan respon yang cepat dan tanggap pada peserta didik dalam pembelajaran, saya selalu memberikan tambahan media pembelajaran yang menarik agar mempermudah pemahaman peserta didik dalam belajar di rumah.